Bab 924. Selama 2 hari berikutnya, Harvey selalu menciptakan kesempatan untuk berdekatan dengan tubuh Selena. Pada hari kelima, Selena sedang memasak sayur di dapur kecil dengan memakai celemek diikuti suara sungkup udara yang berdengung. Entah sejak kapan seorang pria muncul dari belakang dan memeluknya, yang membuat Selena terkejut. Spatula hampir saja mengenai wajah Harvey. Apa yang dilakukan pria laknat ini? Kamu ngapain, sih? Dia dengan cepat mematikan api dan meletakkan makanan di piring. Aroma masakan begitu menggugah selera. Harvey makin lengket, nggak ada apa-apa, aku cuma ingin memelukmu. Selena merasa sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Dia mulai curiga bahwa dirinya telah mencampurkan obat ke dalam makanan, sebab tingkah Harvey belakangan ini sangat aneh. Harvey memeluknya dari belakang seperti anak kecil yang manja, aku cuma menyesal nggak menghargai Sally yang begitu baik. Selena mendengkus kesal, kamu pantas mendapatkannya. Ya, aku memang pantas mendapatkannya, jadi aku juga harus mendapatkan hukuman. Sudahlah, cuci tangan lalu makan. Memasak sedikit dari biasanya, bisa dibilang, hanya ada sedikit makanan tersisa yang bisa dia masak untuk Harvey. Harvey masih memeluknya dan tidak mau melepaskannya, jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar. Ruangan begitu sunyi, hanya ada asap putih yang naik perlahan dari tumis daging yang baru saja dihidangkan. Salju lebat turun di luar jendela, dari waktu ke waktu beberapa serpihan melayang masuk dari jendela, jatuh di punggung tangannya, terasa dingin. Seluruh dunia seakan-akan menjadi lebih lembut. Pintu pun terbuka, terlihat Michelle membawa makan malam dan berlari dengan gembira, Kak Owen, lihat apa yang aku beli untukmu, ini. Suaranya sepenuhnya ditelan oleh tenggorokan, dia hanya terdiam sembari menatap semua adegan ini. Dia mencintai pria itu begitu lama, tetapi pria itu malah memeluk wanita lain dengan ekspresi lembut yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Ternyata Harvey juga memiliki sisi yang penuh kasih sayang seperti ini, hanya saja bukan untuk Michelle. Harvey tidak senang sambil mengernyit, berapa kali aku sudah bilang, jangan masuk tanpa mengetuk pintu. Tubuh Michelle terlihat penuh dengan salju, juga ada keringat di wajahnya, Kak Owen, aku pergi ke restoran favoritmu untuk membeli bebek panggang, baru saja keluar dari oven, aku. Harvey melepaskan Selena. Dalam beberapa hari ini dia pikir tindakannya sudah cukup jelas, Michelle seperti kecoa yang tidak bisa mati. Michelle, dulu aku sudah jelas-jelas bilang ke kamu, aku nggak tertarik denganmu. Kamu jangan lagi melakukan hal-hal seperti ini, nggak akan membuat tergerak siapapun, hanya kamu sendiri yang bisa tergerak. Michelle mengusap air mata, wajahnya penuh dengan kesedihan, tapi, aku cuma mau memperlakukanmu dengan baik. Perasaan itu dua arah, kalau cuma satu pihak yang berjuang disebut cinta bertepuk sebelah tangan, aku nggak bisa memberimu tanggapan apapun. Michelle menunjuk wajah Selena, terus dia juga nggak cinta sama kamu, bukankah cintamu juga bertepuk sebelah tangan? Ini kebebasan pribadiku, daripada fokus padaku, lebih baik kejar kebebasanmu lagi. Aku nggak bisa memberimu apa-apa. Hal-hal seperti mengantarkan makanan seharusnya dilakukan pacar, nggak cocok buatmu. Harvey mengucapkan kata-kata yang lebih kejam, Michelle sekali lagi menangis dan lari pergi. Dia kemudian merasa kesal karena Michelle mengganggu momen manisnya dengan Selena. Selena sambil makan sambil berkata, tega sekali kamu. Memberi harapan pada seseorang yang nggak kita sukai, sama saja dengan menyakitinya. Gadis ini berhati besar dan berkepribadian blak-blakan, dia dimanjakan oleh keluarganya sejak kecil. Keduanya duduk, Selena mengambilkan beberapa makanan yang disukai Harvey, lalu menaruhnya di mangkuk Harvey. Bukannya kamu suka gadis kecil yang nggak berperasaan? Harvey tertawa ringan, Sally, kamu salah, aku tidak suka gadis yang tidak punya hati, aku hanya suka kamu. Harvey mengulurkan tangan untuk memegang wajahnya, maaf, aku jadi membuat dia menamparmu. Siapa kamu baginya,
buat apa juga aku mau permintaan maaf darimu. Tamparan ini akan kembali padamu suatu saat nanti. Selena melepaskan tangan Harvey, cepat makan, nanti keburu dingin. Harvey diam-diam memandang Selena, matanya penuh tekad yang berbeda dengan sebelumnya. Bab 925. Harvey makin tidak ingin waktu berlalu terlalu cepat, tetapi waktu berlalu makin cepat. Pada malam hari ke-6, Harvey memeluk Selena tanpa bisa tidur lama. Selena tahu apa yang dipikirkan Harvey, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hidup adalah tentang bertemu kembali, berpisah, jatuh dan bangkit berkali-kali, dan terus tumbuh. Tidak ada orang yang akan selamanya tinggal di tempat asal. Pagi hari, setelah Selena menyiapkan sarapan untuk Harvey, Alex dan Chandra yang sudah lama tidak terlihat muncul diam-diam di pintu. Dua orang itu banyak kehilangan berat badan, lingkar hitam di bawah mata juga ada. Terlihat bahwa mereka sangat sibuk dalam beberapa hari terakhir. Nyonya, Selena bertanya dengan penasaran, bukankah kita baru akan pergi besok? Bos yang memanggil kami ke sini, luka bos sudah sembuh dengan baik, dia ingin keluar dari rumah sakit lebih awal, kami sudah menyelesaikan prosedur keluar. Selena menoleh ke arah Harvey yang mengenakan pakaian formal seperti biasa, tidak terlihat ada tanda-tanda luka sedikit pun. Luka ringan di tubuhnya sudah sembuh, hanya 3 luka itu yang masih sembuh perlahan. Dalam waktu singkat ini, dia masih harus istirahat dengan baik. Namun bagi Harvey, ini sudah cukup. Beberapa hari ini dia sibuk, namun akhirnya dia berhasil mendapatkan waktu tenang. Ayo, hari ini aku akan menemanimu. Selena tidak tahu apa yang direncanakan Harvey, jadi dia hanya mengambil jaketnya dan pergi bersamanya. Mereka berjalan diam-diam dan mengambil jalan aman ke lantai basemen 2. Mobil van bisnis juga sudah diganti dengan mobil jeep. Seluruh bodi mobil telah dimodifikasi khusus untuk meningkatkan performa keamanan menjadi lebih tinggi. Hal yang tidak terduga adalah, Dr. Afraska yang galak itu menunggu di depan. Sejujurnya, Selena agak takut dengan dokter ini. Setiap kali pergi mengambil obat atau berkonsultasi tentang cedera Harvey, Selena merasa ngeri. Awalnya Dr. Afraska sangat tidak puas dengan Selena, terlihat jelas rasa tidak suka padanya. Begitu tahu bahwa Selena juga belajar kedokteran, Dr. Afraska mulai mengubah sikapnya terhadap Selena, bahkan kadang-kadang sengaja menguji pengetahuan profesionalnya. Untungnya, Selena telah mengambil waktu 2 tahun untuk meningkatkan pengetahuan profesionalnya di berbagai bidang, jadi jawabannya memuaskan Dr. Afraska. Hubungan antara keduanya sedikit mereda. Bagi Selena, Dr. Afraska seperti mentor yang tegas, Selena merasa hormat bercampur takut. Melihat Dr. Afraska akan pergi, Selena mendekatinya dan menyapa dengan suara kecil, Dr. Afraska. Afraska seharusnya datang untuk mengantar Harvey, Selena juga sudah terbiasa dengan ucapan dingin Afraska, jadi Selena bersiap-siap naik mobil untuk menunggu Harvey. Tidak disangka Afraska menggerakkan tangannya ke arah Selena, ikut aku. Selena agak terkejut, dia menunjuk ke hidungnya sendiri, aku. Memangnya ada Selena kedua di sini. Afraska berjalan cepat meninggalkan tempat itu, Selena melirik Harvey, lalu Harvey menepuk-nepuk bahu Selena, pergilah. Selena mengikutinya ke samping, dia dengan gemetar berucap, Dr. Afraska. Aku sudah paham situasimu dari Remy. Remy, Selena membelalakkan mata. Jangan-jangan Remy Giora, dosennya dulu. Remy bukan hanya menjadi pembimbing di Fakultas Kedokteran, tetapi juga dokter bedah terbaik di negara ini. Selena adalah murid yang paling dia harapkan. Pada tahun pertama Selena menjadi asistennya dan ikut dengannya dalam kunjungan dan mengamati di ruang operasi. Remy memiliki harapan tinggi pada Selena. Dia sangat ketat terhadapnya saat di perguruan tinggi. Berdasarkan ucapan Remy, kamu adalah seorang jenius yang diberkati Tuhan, dia hanya titik awalmu, bukan titik akhirmu. Guru Remy adalah guru sekaligus ayah bagi Selena, tetapi Selena melakukan sesuatu yang membuat Remy sangat sedih. Guru Remy,
Apa beliau baik-baik saja? Suara Afraska terdengar dingin, enggak baik, dia bilang pernah punya murid yang paling membuatnya bangga, tapi kemudian dia meninggalkan kehormatannya demi seorang pria busuk. Bab 926. Begitu kalimat ini terlontar, air mata Selena juga mengalir. Hingga sekarang Selena masih ingat ketika dia mengajukan pengunduran diri setelah operasi selesai dilakukan di ruang operasi. Guru Remy yang belum melepaskan pakaian operasi langsung pergi ke universitas dengan membawa pisau bedah. Pada awalnya Guru Remy mengira ada sesuatu yang terjadi, apakah Selena mengalami masalah keuangan keluarga? Atau ada seseorang yang mengancamnya? Remy mengusulkan jika kekurangan uang, dia bisa mengajukan beasiswa penuh untuk Selena, bahkan membawanya ke meja operasi. Jika keluarganya meminta Selena untuk kembali mengambil alih bisnis keluarga, dia akan pergi bernegosiasi dengan Arya. Hari itu Remy berlari dengan keringat bercucuran, napasnya tersengal-sengal saat berkata, "Nak, jangan bodoh, kamu punya masa depan yang bagus. Kalau ada kesulitan, beritahu aku akan mencoba membantumu sebisa mungkin, oke?" Ketika Selena mengatakan bahwa dia hanya ingin menikah, kacamata Guru Remy hampir jatuh, dia bahkan meragukan apakah dia salah dengar karena waktu operasi terlalu lama. "Kamu ini kena pelet pria. Kok bisa kamu bicara hal yang nggak masuk akal begini dari mulutmu?" Setiap orang merespons dengan cara yang sama saat mereka mendengar bahwa Selena akan menikah. Para dosennya dengan tekun mencoba meyakinkannya, kemudian mereka datang untuk menemui Arya dan berbicara dengannya. Karena memang tidak bisa, Remy bahkan berhasil masuk ke kantor Harvey seorang diri. Harvey masih cukup sopan pada Remy, tetapi bagaimana mungkin orang kecil bisa mengalahkan orang besar? Selena sendiri sudah memutuskannya, jadi bagaimana mungkin orang lain bisa memahami keputusan Selena? Remy bolak-balik keluar dan masuk, lalu akhirnya dengan wajah penuh kekecewaan melihat Selena, "Nak, semoga kamu nggak menyesali keputusan ini." Pada saat itu, Selena masih sangat muda dan naif. "Pak Remy, aku nggak akan menyesal dengan pilihan jalan yang aku ambil sendiri." Pada hari Pak Remy pergi, suara Cicadas sangat keras, sinar matahari membuat bayangannya terlihat sangat panjang. Selena selalu merasa bersalah ketika dia memikirkan adegan itu, dia pasti membuat dosennya menyesal karena telah membimbingnya. Tidak terasa sudah beberapa tahun berlalu, Selena mengusap air matanya, "Ya, aku meninggalkan sekolah kedokteran dan mempertaruhkan hidupku pada seorang pria, akhirnya aku yang terluka parah. Yah, namanya hidup, siapa yang tahu jalan yang benar saat lahir? Kalau nggak terjatuh dan terluka, bagaimana kita akan tahu apa yang benar-benar kita inginkan? Nak, kalau kamu ingin kembali, semuanya masih bisa diperbaiki." Sambil mengucapkan itu, Afraska memberikan selembar kartu namanya kepadanya, "Gurumu nggak pernah mencampakkanmu, semoga kamu nggak menjadi penyesalan terbesar dia seumur hidup, seorang jenius nggak seharusnya jatuh seperti ini. Kalau kamu bersedia, hubungi aku kapan saja. Di tempatku ada pakar dan cendekiawan tingkat dunia, kami bersama-sama akan memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia kedokteran, aku menunggumu." Selena melihat beberapa kata yang tertulis di kartu nama, Asosiasi Medis Jaya. Organisasi ini tidak terkenal, tetapi dengan adanya Afraska yang berpengalaman, maka pasti tidak akan salah. Selena diam-diam menyimpan kartu nama itu dan kembali ke mobil untuk menunggu Harvey. Jendela mobil menghalangi semua suara dari luar. Harvey dengan hormat berkata, "Terima kasih atas bantuan Paman Afraska." Harvey tidak memberi tahu Selena seberapa besar risiko operasi malam itu. Salah satu pecahan kaca tidak hanya menusuk sangat dalam, tetapi juga di bagian yang sangat penting. Begitu dilepas seenaknya, sangat mungkin akan mengancam nyawa. Beruntunglah Afraska yang berpengalaman yang berhasil menariknya kembali dari ambang kematian. "Aku pikir selama beberapa tahun ini kamu sudah berubah menjadi lebih baik, tapi ternyata kamu masih sama seperti dulu, begitu ceroboh. Salah sendiri kamu menculik gadis kecil itu, pantas mendapatkan karma."
Bab 927. Afraska selalu bermulut tajam, tetapi hatinya lembut. Kamu tahu berapa lama aku dimarahi Remy? Dia mengejarku pakai pisau buat menyembelih ayam selama 3 kilometer sebelum berhenti. Kalau bukan karena aku bilang kamu berencana mengembalikan gadis kecil itu padanya, aku pasti akan segera mengaku di tempat itu. Paman Afraska, kamu sudah bekerja keras mengatur semuanya. Afraska menggoyangkan tangannya, jangan bicara begitu. Gadis ini punya sedikit kemampuan, makanya aku menyetujuimu. Kalau nggak berguna, aku mana mau membuang-buang waktu. Kamu benaran ingin melepaskannya pergi. Jangan main-main dengan permainan yang akan sering kamu sesali. Aku ini sudah tua, nggak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian yang masih muda. Paman Afraska tenang saja. Dulu aku yang nggak paham keadaan, aku pikir itu cara yang baik untuknya. Sekarang aku sudah mengerti, mencintai seseorang bukanlah menghambat sayapnya terbang, tetapi membantu mewujudkannya. Kamu sudah menyadari ini sejak lama, masih bisa sampai pada akhir seperti sekarang. Tapi belum terlambat, anak muda bisa mengakui kesalahan dan masa depan masih panjang. Afraska mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Harvey. Ku dengar identitasmu terbongkar, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Baik, pergilah, kelak jangan balik lagi. Terima kasih atas perhatian Paman Afraska. Harvey berbalik dan naik ke dalam mobil. Selena tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi dia merasa bahwa Harvey telah mengalami banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Mobil perlahan keluar dari garasi bawah tanah, menembus kegelapan dan mendadak terbuka di depan mata. Lentera kecil digantung di jalan sebagai persiapan menyambut tahun baru. Kita sudah beberapa tahun nggak merayakan tahun baru bersama lagi, kata Harvey tiba-tiba merenung. Ya, pada hari-hari ketika Selena berpacu melawan kematian, dia beruntung masih hidup, dia mana ada waktu untuk memperhatikan tahun baru. Ini hari terakhir, kamu mau membawa aku kemana? Selena menatapnya. Begitu sampai, nanti kamu juga bakal tahu. Mobil perlahan masuk ke pinggiran kota dan meninggalkan kota, salju yang berterbangan di sekitar sangat indah. Jalan makin curam, di belakangnya sama sekali tidak terlihat bangunan, seluruh dunia hanya tersisa pohon dan salju putih. Selena meraih pegangan dengan erat, bodi mobil sangat berguncang. Entah berapa lama mobil ini melaju, hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Mereka masuk ke dalam pegunungan yang dalam, bahkan sinyal ponsel mereka pun hilang. Harvey menjelaskan, ada gangguan sinyal di sini. Kemana sebenarnya akan pergi? Kenapa begitu misterius? Tidak lama kemudian, pandangan di depan menjadi terang benderang. Meski dikelilingi oleh pegunungan, tanah ini tetap datar dan luas, dengan lapangan tembak dan tempat latihan. Dari jauh terdengar suara sekelompok orang yang sedang meneriakkan slogan-slogan di tengah salju. Mobil perlahan masuk, di tengah salju yang turun deras, Selena melihat sekelompok remaja. Kira-kira semuanya berusia sekitar 10 tahun ke atas, kecuali anak yang paling belakang dan paling kecil, tampaknya baru berusia sekitar 4 hingga 5 tahun. Dia dan para kakak di belakangnya mengenakan pakaian yang sama, mengenakan sepatu bot yang tebal di kakinya, berlari kencang di salju selangkah demi selangkah. Entah sudah berapa lama mereka berlari di depan, dia terlihat sudah habis tenaga, tubuhnya lelah dan napasnya tersengal-sengal. Dia sudah tertinggal jauh oleh anak-anak di depannya. Meskipun langkahnya lambat, dia tidak berniat untuk berhenti. Saat melihat hal ini, Selena sangat merasa kasihan. Dia segera meraih pergelangan tangan Harvey, apa dia anak kita? Ya, Harvey kita. Dia masih kecil. Kok bisa kamu setega itu? Selena bicara dengan nada yang hampir menangis. Anak yang telah dia kandung dan lahirkan dengan susah payah, saat itu dia begitu peduli meski mengira anak itu adalah anak Agatha, apalagi setelah tahu bahwa Harvey adalah anak kandungnya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Sally, aku harus memberinya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, terlalu memanjakannya hanya akan merugikan dia. Selain itu,
Meski dia masih kecil, dia lebih kuat daripada yang kamu bayangkan, ini adalah jalan yang dia pilih sendiri. Lihatlah, Harvest terhuyung-huyung dan jatuh di atas salju, wajah kecilnya terhempas ke dalam salju, seketika jantung Selena menegang. Bersambung ke bab 928. Terima kasih.